Selamat datang kembali. Hari ini tanggal 16 Juni 2026, dan kami sangat senang bisa berbincang dengan George Beebe, mantan Direktur CIA untuk analisis Rusia, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Strategi Besar di Quincy Institute. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Terima kasih atas undangannya. Saya ingin membahas soal perluasan NATO dan narasi dari pihak Barat. Bagaimana narasi itu berkembang dari waktu ke waktu, dan sejauh mana kita sebenarnya terjebak di dalamnya. Karena kita sudah tahu sejak tahun 90-an, banyak pemimpin Amerika, juga pemimpin politik dan militer Eropa, yang sudah memperingatkan agar NATO tidak diperluas. Mereka mengakui ada manfaatnya, tapi mereka juga sadar bahwa langkah itu akan dipandang oleh Rusia sebagai sebuah ancaman. Tapi hal yang dulu dianggap masuk akal di tahun 90-an, sekarang malah jadi agak kontroversial dan sering dianggap sebagai narasi Rusia. Dan ya, saya nggak yakin kita membantu diri kita sendiri dengan menggambarkan kenyataan seperti itu. Tapi Anda, yang pernah menjabat di posisi tinggi di CIA, kalau melihat kembali ke tahun 90-an, apa yang Anda anggap sebagai kekhawatiran utama di kalangan intelijen Amerika Serikat dan juga di Eropa terkait perluasan NATO dan dampak yang mungkin timbul terhadap hubungan dengan Rusia? Jadi begini, waktu Perang Dingin berakhir, tembok Berlin runtuh, Pakta Warsawa bubar, dan akhirnya Uni Soviet sendiri pecah. Saat itu muncul pertanyaan besar di dunia barat, baik di Washington maupun di ibu kota Eropa. Oke, sekarang kebijakan luar negeri kita ini sebenarnya tentang apa? Selama lebih dari satu generasi, selama masa Perang Dingin, kita punya tujuan yang sangat jelas, yaitu menahan pengaruh Uni Soviet. Dit justificeerde om strijden te backward om conflict klein. De Duitsche en de Gergen worden blok beurt, dit ik niet kerk geduld om communist uit de dominatie Sovjet. Het is dat in je te worry to. Kita membangun sistem pencegahan lewat kekuatan militer, dan kita menetapkan serangkaian aturan serta lembaga yang dirancang untuk meminimalkan risiko perang langsung. Semua orang tahu kalau perang itu terjadi, pasti akan berujung pada perang nuklir dan jadi bencana bagi semua pihak, bahkan bagi seluruh dunia. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita sudah merancang cara untuk mencapai tujuan yang kita miliki pada masa itu. Lalu tiba-tiba, Uni Soviet tidak ada lagi. Pakta Warsawa juga bubar. Dan saya rasa orang-orang di Washington dan Eropa mulai bertanya, oke, sekarang kita harus bagaimana? Akhirnya kita mengambil satu kesimpulan. Dan kesimpulan itu pada dasarnya adalah komunitas Barat yang kita bangun selama masa Perang Dingin itu ternyata sangat berhasil. Komunitas itu memastikan kemakmuran bagi masyarakat di dalam blok tersebut. Itu berjalan sangat baik dalam memberikan keamanan bagi mereka. Dan kami merasa kami sudah membuktikan keunggulan ideologi kami lewat cara Perang Dingin berakhir. Jadi kami berpikir, ya kenapa tidak? Mari kita perluas komunitas Barat itu dan menjadikannya komunitas dunia. Mari kita globalisasi sistem Barat. Artinya kita akan mengambil negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa dan mengubah mereka. Kita bantu mereka menjadi lebih liberal, melakukan reformasi dari dalam. Dan hal yang sama akan kita lakukan dengan Rusia. Kita akan mengubah Rusia. Kita bisa merekayasa ulang secara sosial dan politik agar terlihat seperti Barat. Bahkan kita memperluas gagasan itu ke Timur Tengah, dengan keyakinan bahwa liberalisasi negara-negara di sana akan menstabilkan kawasan itu dan mengakhiri ketidakstabilan kronis yang sudah dialami 50-an tahun. Dan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kita mengambil beban jauh lebih besar dari yang bisa kita tangani. Kita mencoba melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Kalau dipikir-pikir, melakukan rekayasa sosial di negara sendiri saja sudah sangat sulit. Di dalam budaya politik yang kita kenal luar dalam, dengan sistem dan para pelaku politik yang kita pahami betul,
Rekayasa sosial di dalam negeri saja jarang berhasil dengan baik. Sekarang, bayangkan mencoba melakukan itu di budaya asing yang benar-benar tidak kita pahami dengan sejarah dan cara hidup yang tidak kita kuasai. Jadi yang terjadi pada dasarnya begini. Perluasan NATO didasarkan pada gagasan bahwa kalau kita memperluas payung keamanan aliansi NATO dan memperluas keanggotaan Uni Eropa, itu akan mendorong proses westernisasi dan liberalisasi di negara-negara tersebut. Masalahnya dengan hal itu, selain karena tidak bisa dicapai, adalah karena pihak Rusia bilang, tunggu dulu. Itu bukan yang kami bayangkan. Kami pikir ketika Perang Dingin berakhir, kami akan diterima sebagai mitra yang setara di komunitas Barat. Tapi yang kalian tawarkan justru posisi yang lebih rendah, semacam mitra junior, pihak yang hanya mengikuti aturan, bukan pembuat aturan bersama Amerika Serikat dan negara-negara lain. Kami melihat peran ide Famidon untuk komunitas Eropa yang diperluas, yang sedang kajian bangun. Homa ada penelitian dalam cara komunitas itu dijalankan. Kami hanya diharapkan untuk patuh pada perubahan. Dan di atas semua sistem tumai juga untuk memunculkan militer NATO di perbatasan kami. A NATO military presence on our borders. And that's not a deal that we're willing to accept. Dan itu bukan kesepakatan yang mau kami terima. Syarat-syarat itu tidak menarik bagi Rusia. Sekarang orang-orang di Washington dan juga di Eropa sampai tingkat yang cukup besar mengatakan mereka yang sudah bertahun-tahun mempelajari Uni Soviet yang paham betul sistem itu, yang dulu berperan penting dalam strategi penahanan dan aturan main yang kita terapkan dengan sukses selama Perang Dingin. Hampir semuanya bilang, tunggu dulu. There's going to be a reaction. The Russians are going to feel threatened. They're going to feel as if they're being surrounded. Mereka akan merasa seolah-olah sedang dikepung dan diperlakukan sebagai pihak luar, bukan sebagai bagian dari Eropa yang lebih luas. Dan reaksi itu akan makin kuat, semakin dekat aliansi NATO bergerak ke perbatasan Rusia. Jadi, di pertengahan tahun 90-an, ketika isu ini dibahas di Washington, pada dasarnya kebanyakan pakar Rusia saat itu mengatakan bahwa memperluas NATO adalah ide gila. Tapi hal yang dianggap sama sekali tak terpikirkan pada waktu itu. Sekitar tahun 1994, 95, 96, adalah gagasan untuk melangkah lebih jauh dari negara-negara Pakta Warsawa dan memasukkan bagian inti dari bekas Uni Soviet ke dalam NATO, seperti Ukraina. That was unthinkable among the people. Hal itu dulu sama sekali nggak terpikirkan di kalangan para ahli Rusia pada waktu itu. Dan sekarang kalau saya lihat ke belakang, luar biasa rasanya mengingat diskusi-diskusi yang terjadi di Washington saat itu. Dan betapa benar-benar nggak terbayangkan waktu itu bahwa kita akan berusaha membawa NATO ke Ukraina, atau Ukraina masuk ke NATO. Sekarang hal itu malah dianggap sebagai pandangan umum. Tentu saja Ukraina punya hak untuk memilih sekutu militernya sendiri. Tentu saja, negara tuan rumah berhak menentukan pasukan militer mana yang ingin ditempatkan di wilayahnya. Prinsip ini hampir dianggap sakral dan gak ada yang mempertanyakannya. Dan menurut saya, disitulah akar dari konflik yang kita hadapi sekarang. Not because they justify a Russian invasion of Ukraine. It's not a justifiable invasion. It's illegal, shouldn't have happened, and there's no question that the Russians made the decision to invade and should be held accountable for that. But to argue that it was completely unprovoked, Putin woke up one morning and said, yeah, I really would like to have Ukraine as part of my country, I think is ignoring the history and the dynamics that shaped this decision. And if you don't understand those dynamics, you're not going to find a way out of the war that we're in right now. Your peacemaking efforts will be unsuccessful. Yang menarik adalah, di tahun 90-an seperti yang kamu bilang ada perdebatan sengit soal apakah perluasan NATO itu ide yang baik atau tidak.
Dan tentu saja, para pengkritik utamanya adalah tokoh-tokoh seperti George Kennan, William Perry, James Baker, Jack Matlock, semua nama besar. Tapi yang aneh, begitu keputusan itu diambil, isu yang tadinya sangat memecah itu tiba-tiba saja, seolah-olah mereka menerima keadaan baru itu begitu saja. Seperti, ya sudah, mari kita semua menyesuaikan diri dengan narasi bahwa ini memang sedang terjadi, tanpa masalah. Meskipun, sampai batas tertentu, karena ketika kita sampai di tahun 2008, saat muncul isu tentang NATO yang akan merangkul Ukraina dan Georgia, masih ada juga penentangan yang cukup keras. Mungkin tidak sekeras sebelumnya, tapi tetap datang dari tokoh-tokoh seperti mantan Direktur CIA, Robert Gates. Tapi waktu itu kan ada, bocoran Wikileaks dari William Burns. Dia bilang, kalau kita coba menarik Ukraina masuk ke NATO, bakal terjadi perang saudara dan kemungkinan besar intervensi dari Rusia. Sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh Rusia, tapi mereka akan merasa terpaksa melakukannya. Jadi tampaknya bahkan sampai tahun 2008 pun, sudah ada kesadaran bahwa langkah itu benar-benar gila. Merkel waktu itu juga bilang hal yang sama, bahwa Rusia akan menganggapnya sebagai deklarasi perang. Nah, 2008 itu kan belum lama-lama amat. Karena dari 2008 sampai sekarang, narasinya berubah jadi katanya, NATO tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi saya jadi bertanya-tanya, apa sih yang membuat Ukraina begitu istimewa? Sekarang argumennya kan, bagaimana dengan Swedia dan Finlandia? Kenapa Rusia tidak menyerang mereka? Jadi apa sebenarnya yang membuat Ukraina berbeda? Karena, kata William Burns tadi, ni ang garis mama. This was the reddest of the red lines for the Russians. Right, and Bill Burns' cable was not just Benar. something that came out of Dan kabel diplomatik dari Bill Burns itu bukan cuma sesuatu yang muncul di Wikileaks. Dia menerbitkannya di bukunya. Dia bahkan berhasil membuat kabel itu dideklasifikasi, dan sekarang tersedia untuk umum siapapun bisa membacanya. Judul kabel itu adalah Nyet Means Nyet. Intinya dia mengatakan begini, tidak ada satupun pihak di seluruh spektrum politik Rusia dari kiri ekstrem sampai kanan ekstrem yang percaya bahwa keanggotaan Ukraina di NATO adalah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh Rusia. Mereka pasti akan bereaksi. Dan ternyata itu benar sekali. Sekarang, pertanyaan yang kamu ajukan adalah bagaimana kita sampai pada titik di mana ada pengakuan nyata, setidaknya di sebagian kalangan politik Barat, bahwa ini adalah perkembangan yang bermasalah. Tapi kemudian kita meyakinkan diri sendiri bahwa perluasan NATO sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal ini. NATO enlargement had nothing whatsoever to do about this. Well, I think part of it is that the authors of that. Saya rasa sebagian alasannya adalah karena para perancang perluasan itu kemudian menjadi para pengambil keputusan di Washington. Mereka naik ke tingkat pemerintahan di mana mereka membuat keputusan penting tentang kebijakan luar negeri Amerika. Dan mereka jelas tidak akan berdiri di depan umum dan berkata, ya kami salah, seharusnya kami tidak melakukan itu. Sikap mereka adalah, lihat, tidak ada yang kami lakukan, yang sedikit pun menyebabkan atau membenarkan invasi Rusia. Mereka tidak akan mau bertanggung jawab atas hal itu. Itu bagian pertama dari masalah ini. Bagian lainnya adalah munculnya generasi baru pakar Rusia di Barat. Mereka ini orang-orang yang tidak mendapat pelatihan atau pendidikan dalam apa yang saya sebut sebagai kebijakan luar negeri klasik berbasis realpolitik dan keseimbangan kekuatan. Realpolitik, balance of power, foreign policies. These were people that went to graduate school. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk sekolah pasca sarjana di masa ketika kita semua percaya bahwa kita bisa mengubah negara-negara itu. Kita pikir kita bisa mempercepat transisi mereka dari sistem komunis yang totaliter dan otoriter menjadi demokrasi pasar yang liberal. Dan banyak kurikulum di program studi Rusia yang besar waktu itu berfokus pada proses transisi ini. Jadi kamu nggak perlu tahu soal geopolitik dan hal-hal semacam itu. Geopolitik dianggap akan berjalan dengan sendirinya. Rusia akan berubah. Rusia akan jadi seperti kita. Dan teori perdamaian demokratis akan memastikan terciptanya harmoni dalam sistem internasional. Karena negara-negara demokrasi liberal tidak saling berperang. Masalah selesai. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya justru memicu konflik. Seperti orientasi geopolitik Ukraina.
Um, so there's a Jadi ada dua hal yang terjadi di sini. Pertama, keengganan untuk menerima tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Kedua, adanya pergantian generasi di kalangan para ahli Rusia di Barat. Kita melihat munculnya sekelompok orang yang sebenarnya tidak benar-benar memahami jenis kebijakan luar negeri yang dulu sangat penting untuk strategi penahanan. Mereka ini lebih bersifat ideologis. Mereka percaya bahwa kebijakan luar negeri hampir sepenuhnya ditentukan oleh sifat sistem internal negara yang sedang dihadapi. Menurut mereka, faktor geografi dan keseimbangan kekuatan tidak banyak berpengaruh terhadap perilaku negara. Jadi mereka tidak benar-benar memahaminya. Itu mungkin jawaban singkatnya. Sementara itu, generasi lama mulai memudar. Orang menua. Henry Kissinger, George Shultz, dan George Kennan sudah tiada. Tongkat estafet pun berpindah ke komunitas ahli yang punya jenis keahlian tentang Rusia yang sangat berbeda dibandingkan masa lalu. Dan itu juga bagian dari persoalan ini. Menarik ya. Selama lebih dari 3 dekade, muncul kelas politik yang pada dasarnya menerima gagasan bahwa hubungan dengan Rusia harus dilihat dalam kerangka seperti guru dan murid. Artinya, untuk mensosialisasikan atau mengubah mereka. Menurut saya, dalam iklim seperti ini, para penganut konstruktivisme sosial benar-benar mendominasi. Dan karena itu juga saya perhatikan, kalau seseorang menyampaikan pandangan bahwa Rusia selalu memandang perluasan NATO setelah Perang Dingin sebagai ancaman besar, karena kita membagi benua, sebenarnya ada banyak sekali bukti yang bisa ditunjukkan. Tapi anehnya, hal itu tidak menarik perhatian. Selalu ada anggapan bahwa kalau kita mengakui hal itu sebagai ancaman bagi Rusia, berarti kita memberi legitimasi pada posisi Rusia. Lalu pandangan itu langsung dianggap pro-Rusia, dan akhirnya harus ditolak. No mana, on shore to states. It's very strange. Well, it also it attacks the raison d'être, so to speak. Hal itu juga menyerang, bisa dibilang, alasan keberadaan Eropa setelah Perang Dingin. Jadi apa sebenarnya Eropa itu sekarang? Eropa tidak menjadi aktor geopolitik. Ia tidak bisa menjadi aktor geopolitik karena keanggotaannya berkembang begitu luas sampai akhirnya jadi lumpuh. Negara-negara anggota Uni Eropa punya kepentingan yang sangat berbeda, terutama dalam hubungannya dengan Rusia. Karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk bertindak sebagai satu aktor geopolitik yang koheren. Yang terjadi adalah Eropa berubah menjadi kekuatan besar di bidang regulasi, sebuah kekuatan yang bertekad menyebarkan nilai-nilainya, menularkannya. Gagasan bahwa Eropa seharusnya berperan dalam meliberalisasi negara-negara di luar Eropa dan memperluas komunitas Barat itu, kini telah menjadi tujuan inti dari Uni Eropa. Jadi kalau Rusia datang dan bilang tidak, apa yang kalian lakukan ini sebenarnya mengancam kepentingan vital kami, dan kami akan berperang untuk menghentikannya. Maka Eropa harus benar-benar menghadapi pertanyaan yang bersifat eksistensial. Apa tujuan kita? Kita ini sebenarnya untuk apa? Apa peran kita di dunia? Dan jawaban yang dulu mereka pikir sudah jelas setelah berakhirnya Perang Dingin, ternyata sekarang tidak lagi bisa dipertahankan. Jadi, apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Itulah dilema yang sedang dihadapi Eropa saat ini. Sebagian alasan kenapa mereka tidak ingin perang ini segera berakhir adalah karena kalau perang di Ukraina berakhir lewat kompromi, mereka akan dipaksa untuk menjawab pertanyaan itu. Mereka akan dipaksa mengakui bahwa visi yang mereka pegang selama lebih dari 30 tahun sebenarnya sudah bangkrut. Ya, itu poin yang bagus. Tapi menurut saya memang sulit juga bagi orang Eropa untuk menyesuaikan diri. Karena kalau kita mengakui bahwa dunia ini bersifat multipolar, maka bisa saja muncul kesimpulan bahwa Amerika Serikat tidak lagi punya kepentingan untuk mengalokasikan begitu banyak sumber daya ke Eropa. Karena ya, itu justru mengalihkan sumber daya dari kawasan yang lebih penting dan mendorong Rusia makin dekat ke Tiongkok. Tapi tahu nggak? Di negara ini saya bahkan sempat baca sebuah artikel di koran yang berargumen bahwa kita sebaiknya tidak mengatakan dunia itu multipolar. Lagi-lagi ini datang dari para konstruktivis sosial. Karena kalau kita bilang dunia multipolar,
berarti kita mengakui Rusia sebagai kekuatan besar, dan itu dianggap memberi legitimasi pada Putin. Kita tidak bisa memberikan legitimasi. Jadi pada dasarnya, kita terpaksa berpura-pura seolah-olah tidak ada multipolaritas. Karena itu dianggap sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Jadi kalau kita bilang dunia ini tidak multipolar, maka kita bertindak sesuai dengan itu. Dan akibatnya memang tidak akan menjadi multipolar. Sangat sulit untuk bergerak dalam lingkungan intelektual seperti itu. Tapi menurut Anda, apa kesalahpahaman utama, bukan hanya di Eropa, tapi juga di seluruh dunia barat, tentang bagaimana Rusia menafsirkan perkembangan di Ukraina setelah tahun 2014, yaitu setelah Yanukovych digulingkan? Menurut saya, pandangan Rusia tentang peristiwa di Ukraina itu tidak muncul begitu saja. Bukan satu kejadian tunggal yang memicunya. Saya rasa pandangan Rusia sudah berakar sejak awal. Sebenarnya sejak perluasan NATO dimulai, ketika kami mengajak Republik Ceko, Polandia, dan Hungaria bergabung ke dalam aliansi. Saat itu kami mengatakan kepada pihak Rusia, tidak perlu khawatir. NATO adalah aliansi pertahanan, jadi tidak mengancam kalian. Semua negara yang bergabung ke NATO akan merasa lebih aman, lebih percaya diri, dan mereka bisa berhubungan dengan Rusia dengan keyakinan jauh lebih sedikit rasa permusuhan, karena mereka tidak lagi merasa takut. Mereka tidak akan merasa terancam oleh Rusia. Hubungan kalian dengan mereka justru akan menjadi lebih baik. Dan saya pikir orang-orang Rusia melihat hal ini dan berkata, baiklah, sekarang apa yang terjadi beberapa minggu setelah Hungaria, Republik Ceko, dan Polandia bergabung dengan aliansi itu? Yang terjadi adalah Perang Kosovo, di mana NATO benar-benar terlibat di dalamnya. NATO memilih untuk melakukan intervensi di Serbia, melawan pihak Serbia. Kenapa? Bukan karena Serbia menyerang NATO, mereka tidak melakukannya. Dan Serbia sebenarnya berada di luar wilayah operasi NATO. NATO melampaui batasnya sendiri untuk mengambil tindakan terhadap negara lain yang tidak menyerangnya atas hal-hal yang terjadi di dalam wilayah Serbia. Sebuah gerakan separatis Muslim minoritas diserang oleh pemerintah pusat, dan NATO berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Tapi NATO tidak mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB untuk tindakan itu, dan juga tidak diserang. Jadi menurut hukum internasional, tindakan ini adalah tindakan yang ilegal. Waktu itu pihak Rusia datang kepada kami dan berkata, baiklah, kalian bilang NATO itu bersifat defensif. Kalian bilang kami tidak perlu khawatir NATO akan menyerang Rusia. Tapi apa jaminannya kalau NATO tidak akan melakukan hal seperti itu di dalam wilayah Rusia? Misalnya sebagai balasan atas apa yang Moskow lakukan terhadap Chechnya, konflik separatis Muslim itu. Dan jawaban yang kami berikan kepada Rusia saat itu adalah, tentu saja kami tidak akan melakukan hal seperti itu di Rusia. Rusia punya senjata nuklir. Ironisnya, orang Rusia menjawab, nah benar kan? Jadi bukan NATO yang menjamin keamanan kami. Bukan sifat NATO itu sendiri. NATO sebenarnya bisa saja melakukan hal seperti itu. Yang benar-benar melindungi keamanan kami adalah kemampuan kami sendiri untuk melawan dan memberikan efek jera secara militer. Humanity Sword Kitaraja di Kosovo. Lalu Rusia melihat apa yang dilakukan NATO pada tahun 2008 di KTT Bucharest, ketika diumumkan bahwa Ukraina dan Georgia suatu hari nanti akan menjadi bagian dari aliansi NATO. Padahal, waktu itu opini publik di Ukraina sebenarnya tidak mendukung bergabung dengan NATO. Mayoritas warga Ukraina pada tahun 2008 tidak setuju untuk masuk ke aliansi itu. Sekarang, tentu saja situasinya sudah banyak berubah. Tapi pada saat kita menyatakan bahwa Ukraina akan bergabung, Amerika Serikat sebenarnya mendorong cukup keras agar Ukraina dan Georgia bisa masuk ke dalam aliansi tersebut. That things acceptably acceptance. Thank you, Dinu. Kita tahu ini menyentuh inti dari wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik bagi Rusia. Rusia sudah berkali-kali diserang dari arah barat. Lewat mana?
lewat wilayah Ukraina. Ada sejarah yang menyakitkan di situ. Dan juga ada banyak sekali hubungan campur antara keluarga Ukraina dan Rusia. Ada ikatan budaya, agama, bahasa, juga perdagangan yang sangat aktif, bahkan ekonomi mereka saling terhubung. Ini wilayah yang sangat sensitif. Dan Rusia bereaksi terhadap hal ini dengan sangat keras. Sekarang ada yang bilang ya, Rusia itu bereaksi berlebihan, mereka paranoid, toh tidak ada kemungkinan Ukraina akan bergabung dengan aliansi NATO dalam waktu dekat. Jadi Rusia tidak perlu menyerang, ini cuma alasan saja. The Russians didn't have to invade. This is a pretext. My reaction to that is, Reaksi saya terhadap hal itu begini. Memang tidak diragukan lagi bahwa Ukraina saat itu tidak berada di ambang untuk secara resmi bergabung dengan aliansi. Tapi Ukraina sedang mengalami proses yang bisa dibilang NATO-isasi. Hubungan antara militer NATO dan Ukraina dalam hal pelatihan, peralatan, standarisasi, prosedur operasi, dan kerjasama intelijen, semuanya makin erat. Dan saya pikir Rusia, dengan alasan yang cukup masuk akal, melihat proses itu dan berkata pada diri mereka sendiri, kalau tren seperti itu terus berlanjut 5 atau 10 tahun ke depan, Ukraina akan begitu terikat dengan NATO sehingga Rusia tidak akan punya lagi opsi militer untuk mencegah Ukraina masuk secara resmi ke aliansi NATO, kecuali Rusia bersedia berperang, bukan hanya dengan Ukraina, tapi juga dengan NATO itu sendiri. Jadi mereka melihat ada jendela kesempatan yang mulai tertutup. Itu berarti, mereka harus menerima bahwa pada akhirnya Ukraina akan menjadi bagian dari aliansi, atau mereka harus berperang langsung dengan NATO. Dan Putin tidak mau menghadapi pilihan itu. Jadi dia bertindak lebih dulu dan secara ilegal. Tapi jelas, bukan berarti tidak ada alasan lain selain ambisi imperialis Putin sendiri. Menurut saya, situasinya jauh lebih rumit dari itu. Saya sempat lihat wawancara yang Anda berikan, kalau tidak salah, pada bulan Desember 2021. Waktu itu, Anda termasuk orang yang mengatakan bahwa ketika NATO makin memperkuat posisinya di Ukraina, Rusia pada dasarnya sampai pada kesimpulan bahwa ini saatnya bertindak secara militer. Sekarang atau tidak sama sekali. Dan itu seharusnya terjadi sekitar 2 bulan sebelum invasi Rusia. Jadi sebenarnya itu sudah merupakan peringatan yang cukup jelas berdasarkan bukti yang kuat. Tapi harus saya katakan, di Eropa, di kalangan para konstruktivis sosial, orang-orang yang melihat dunia dengan tujuan untuk mengubahnya, mereka mungkin melihat peringatan seperti itu justru sebagai sesuatu yang melemahkan makna NATO itu sendiri. Maksudnya begini, kalau kita bicara bahwa NATO bisa dianggap sebagai ancaman, maka kita justru melegitimasi pandangan bahwa NATO memang ancaman. Jadi semua peringatan seperti itu pada akhirnya, matter annoy initsep kepta dindiu. Benar. Saya rasa NATO dan Eropa secara umum menganggap kebijakan pintu terbuka itu sangat penting. Itu bukan sekadar masalah teknis. Bukan cuma sesuatu yang tertulis dalam Traktat Washington yang memungkinkan aliansi menambah anggota baru. Hal itu benar-benar dipandang sebagai hal yang vital bagi kelangsungan hidup NATO sendiri. Dan di tahun 90-an, waktu hal ini pertama kali diperdebatkan, orang-orang secara terbuka memakai analogi seperti ini. Kalau NATO tidak berkembang, maka ia akan mati. Seperti seekor hiu. Kalau tidak terus berenang ke depan, ia tidak bisa mendapatkan udara lewat insangnya dan akhirnya mati. Saya pikir keyakinan bahwa NATO harus keanggotaannya kemudian dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi tujuan dan kelangsungan hidup NATO. Ya, dan tentu saja, kalau NATO tidak bertahan, apa yang membuat Amerika Serikat tetap berada di Eropa? Ini kan seluruh tatanan dunia dibangun di atas dasar itu. Tapi memang, ini resep yang bermasalah untuk stabilitas. Asumsinya adalah, stabilitas itu bergantung pada blok militer terbesar di dunia yang dibentuk untuk menghadapi Rusia, yang secara bertahap makin mendekat ke perbatasan Rusia, sambil berharap Rusia akan menerima hal itu dan tetap stabil. Tapi bagaimanapun juga, sejak tahun 2022, ketika Rusia melakukan invasi, kita melihat eskalasi terus terjadi. Bagi saya, salah satu puncaknya adalah tahun lalu,
Bukan hanya serangan terhadap sistem peringatan dini serangan nuklir Rusia, tapi juga terhadap kemampuan serangan balasan nuklirnya, yaitu pesawat pembom. Dan sejak saat itu, kita melihat, setidaknya dari retorika yang saya dengar dari Moskow, bahwa Kremlin berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk membalas. Mabrak NATO disebut tanggevas itu. They see NATO going up that escalation ladder. Now, of course, the long-range missiles, the drones, but also Sekarang, tentu saja kita bicara soal rudal jarak jauh, drone, tapi juga serangan yang datang dari wilayah NATO. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau misalnya, asumsinya kan Rusia tidak akan berani menyerang. Tapi ini terjadi di saat Amerika Serikat tampak mulai mengurangi pasukannya di Eropa. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apakah Amerika akan rela mengorbankan New York demi Tallinn? Lalu, apa yang terjadi keesokan harinya kalau Rusia membalas dengan menyerang pabrik-pabrik di Jerman, pusat logistik, atau bahkan Latvia? Karena saya baru-baru ini berbicara dengan Profesor Mearsheimer, dan dia mengatakan bahwa dia sangat meragukan Amerika akan mau berperang dan mati demi negara-negara Baltik. Tapi kalau mereka tidak melakukannya, bukankah itu berarti akhir dari NATO? Maksud saya, hal apa yang sebenarnya membuat Anda sulit tidur di malam hari? Just naikin him the king. What's keeping you up at night? I guess is what I'm asking. Well, I think this is an extremely dangerous situation. Ini situasi yang sangat berbahaya. Karena sekarang kita berada dalam kondisi di mana pihak Ukraina sebenarnya ingin agar NATO terlibat langsung dalam perang ini melawan Rusia. Itu adalah peluang terbaik mereka untuk bisa menang, setidaknya dalam bentuk tertentu di medan perang. Kalau hanya Rusia melawan Ukraina 1 lawan 1, Ukraina punya banyak sekali kelemahan. Semakin besar keterlibatan NATO, semakin berkurang keunggulan Rusia. Dan skenario terbaik bagi Ukraina adalah kalau pasukan NATO benar-benar bertempur langsung melawan Rusia. Jadi mereka akan sangat senang kalau bisa memicu semacam insiden yang membuat NATO terseret ke dalam konfrontasi militer dengan Rusia. Rusia tahu hal ini, setidaknya Putin sangat paham permainan yang sedang berlangsung di sini. Putin understands very well the game that's being played here. He knows he's being baited into. Dia tahu kalau dia sedang dipancing untuk bereaksi berlebihan. Dia paham konsekuensi dari terlibat langsung dalam konfrontasi dengan NATO. Dia tidak mau sampai ke situ. Menurut saya, dia berusaha sangat berhati-hati. Masalahnya, provokasinya makin lama makin parah. Dan tadi Anda menyebut soal menyerang salah satu bagian dari triad nuklir Rusia. Itu tindakan yang sangat provokatif. Itu menyentuh inti dari kemampuan balasan nuklir Rusia. Bersikap seolah tidak mau membalas adalah hal yang sangat berbahaya. Karena itu memberi kesan kepada Eropa, Ukraina, dan Amerika Serikat bahwa Rusia tidak akan membalas sama sekali. Seolah mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, dan Rusia hanya akan menahan diri dan menerimanya begitu saja. Jadi Putin juga paham soal itu. Dan di Moskow banyak orang yang bilang ke dia, kamu nggak bisa terus-menerus mengabaikan hal ini. Menurut saya yang terjadi sekarang adalah Rusia makin vokal dan makin demonstratif untuk mengirim pesan ke Ukraina, ke Eropa, dan ke Amerika Serikat bahwa mereka nggak akan terus diam saja menghadapi serangan-serangan jauh ke wilayah Rusia. Mereka harus membalas. Itu sebabnya kita dengar pesan-pesan tentang kemampuan unit YARS. Putin menjelaskan cukup terbuka dan publik tentang apa yang boleh melakukan. Seperti Jeremy, kindly seperti bleed you mean. Here's what they can do. We haven't really used their capabilities yet. We're developing those capabilities, but at some point. Kami sedang mengembangkan kemampuan itu. Tapi pada titik tertentu, bisa jadi kami memang harus menggunakannya. Menurut saya itulah alasan kenapa Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan yang begitu keras tentang keterlibatan Latvia dalam serangan drone terhadap Rusia, dan secara terbuka mengancam akan menyerang fasilitas Latvia yang terlibat dalam serangan itu. Saya pikir yang sedang coba dilakukan Rusia adalah mengirim pesan, terutama kepada Washington. Pesannya jelas, kendalikan Ukraina dan negara-negara Eropa. Pastikan mereka tidak terus melakukan hal ini, karena kalau mereka tetap melakukannya, kami akan terpaksa membalas. Kami sebenarnya tidak ingin sampai harus melakukan itu. Untuk saat ini, saya rasa pesan itu sudah diterima di Washington. Kami sedang kembali terlibat dalam proses perdamaian.
We're re-engaging in the peace process. I'm sure you noticed President Saya yakin Anda juga memperhatikan, Presiden Trump secara terbuka dan secara khusus mengatakan, sekarang setelah kita menempatkan Iran di kaca spion, kita ingin lebih fokus pada proses perdamaian di Ukraina. Jadi kita sedang menghidupkan kembali keterlibatan kita di sana. Steve Witkoff dan Jared Kushner akan pergi ke Moskow. Itu sudah diumumkan. Menurut saya itu hal yang baik. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat bisa menangani masalah seperti ini. Tapi hal terakhir yang ingin Anda lakukan, kalau Anda bekerja di staf Dewan Keamanan Nasional adalah mengirim memo ke atas yang berbunyi, Pak Presiden, Rusia telah menyerang wilayah NATO dan Latvia atau negara lain telah mengajukan pasal 5. Jadi kita akan dihadapkan pada sebuah pilihan. So we're going to be faced with a choice. Do we, in fact, apakah kita benar-benar akan berperang dengan Rusia karena hal ini, demi membelah sekutu NATO kita dan menunjukkan bahwa pasal 5 masih berlaku? Atau kita justru berkata kepada Latvia atau siapapun, sayang sekali, kalian seharusnya tidak memancing beruang. Semoga beruntung, tapi ini masalah kalian, bukan masalah kami. Itu keputusan yang sangat-sangat sulit. Pada dasarnya, kita harus memilih antara berperang dengan Rusia yang bisa saja berubah menjadi perang nuklir, atau membiarkan aliansi NATO kehilangan maknanya. Keduanya sama-sama pilihan yang buruk. Karena itu, menurut saya, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk terlibat secara diplomatik, mengakhiri perang ini, dan menghindari situasi di mana kita harus membuat keputusan seperti itu. Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Dan siapapun yang bilang mereka tahu, dia udah ini porsu diri. Itu putih yang detken. That's a very painful decision. I agree. It just seems like the pathway to war now is Saya setuju. Rasanya jalur menuju perang sekarang sudah terlihat sangat jelas. Maksud saya, misalnya saya menduga serangan drone ke Rusia lewat wilayah Baltik, saya menduga ya, misalnya Jerman mungkin terlibat di situ. Dan sekarang, setelah kita mendengar peringatan keras bahwa Rusia bisa saja membalas terhadap negara-negara Baltik, kita juga melihat pernyataan dari Kepala Angkatan Bersenjata Jerman yang mengatakan kalau Rusia menyerang negara-negara Baltik, maka mereka akan menyerang Kaliningrad atau bahkan Moskow, atau semacam itu. Maksud saya, kalau memang begitu, kalau Jerman benar-benar mengebom Kaliningrad yang penduduknya sekitar 1 juta orang, mudah sekali membayangkan betapa sedikit langkah yang tersisa sebelum Rusia membalas dengan senjata nuklir. Saya rasa dokumen hukum mereka bisa saja langsung menyetujui hal itu dalam sekejap. approve this in a second, I think. So it's just Well, my understanding is that Ya, sejauh yang saya pahami, Kaliningrad punya lebih banyak senjata nuklir taktis yang disimpan di wilayahnya dibandingkan mungkin tempat manapun di dunia, kalau dihitung per kilometer persegi. Kalau kamu menyerang Kaliningrad, itu otomatis berarti kamu sudah melewati ambang batas nuklir. Artinya, kamu sekarang terlibat dalam perang nuklir. Jadi kita sebenarnya sudah sangat dekat dengan situasi seperti itu saat ini. Tapi yang ironis adalah, banyak orang di Barat yang sudah kehilangan rasa takut terhadap perang nuklir. Dan itu masalah besar. Rasa takut terhadap perang nuklir sebenarnya punya efek penangkal bagi kedua pihak. Rasa takut itu membuat keputusan jadi lebih hati-hati. Sesuatu yang hilang kalau orang mulai berpikir, itu nggak mungkin terjadi. Itu memang ancaman di masa Perang Dingin, tapi kita sudah melewati masa itu. Kita sudah pernah mengalaminya. Halaman itu sudah kita tutup. Sekarang kita tidak akan terlibat dalam perang nuklir. Kita tidak perlu khawatir soal itu. Ketakutan yang sebenarnya bukanlah perang nuklir itu sendiri. Yang perlu diwaspadai adalah rasa takut terhadap perang nuklir. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ditakut-takuti sampai menyerah oleh Rusia. Suasana psikologis kita sekarang sangat berbeda dibanding hampir seluruh masa nuklir sebelumnya. Ketika semua orang sadar, kita benar-benar tidak mau sampai terjadi perang nuklir. Itu tidak akan membawa hasil baik bagi siapapun. Tafetiyu, is timebar, any Cullen Hanthu. Dan itu jadi masalah, karena pihak Rusia tahu hal itu.
Ada orang seperti Sergei Karaganov yang sudah sering Anda ajak bicara mengatakan bahwa kita harus mengembalikan rasa takut terhadap perang nuklir. Itu sangat berbahaya. Mengembalikan rasa takut terhadap perang nuklir bisa dengan mudah memicu spiral eskalasi yang berakhir dengan bencana. Jadi ini wilayah yang sangat berbahaya. This is very dangerous territory. Yeah, it's this idea that we shouldn't. Jadi idenya begini, menurut mereka, pencegahan nuklir bagi para ideolog ini artinya adalah pemerasan nuklir. Dan itu jelas tidak bisa kita terima. Pada dasarnya, mereka menolak seluruh prinsip pencegahan nuklir, dan itu membalikan tatanan dunia. Tapi begini, ketika mereka bicara soal posisi Kaliningrad yang katanya lemah, dikelilingi pasukan NATO, dan mereka mengatakannya dengan nada senang, ya itu bukan hal yang baik. Seperti yang kamu bilang, kita tidak ingin wilayah dengan persenjataan nuklir terbanyak di dunia merasa terancam atau rentan. Dan hal yang sama juga terlihat di laporan media setiap hari tentang serangan ke kilang minyak di Moskow atau jauh di dalam wilayah Rusia. Judul-judul berita, bahkan para politisi, selalu membingkainya dengan nada seperti, lihat betapa malunya Putin. Oh, look how humiliated Putin is. But again, why would this be a goal when you have? Tapi sekali lagi, kenapa ini dijadikan tujuan? Sementara ada Putin yang justru menahan para pihak garis keras yang bilang sudah waktunya, ayo jadikan lagi kekuatan Barat sebagai sasaran senjata nuklir kita. Jadi, di saat seperti ini, Anda mau mempermalukan Putin dengan menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Menurut saya, semua ini sama sekali nggak masuk akal. Dan sekali lagi, sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Anda memahami narasi yang berkembang sekarang? Karena sepertinya kita sedang masuk atau kembali ke narasi bahwa Ukraina sedang menang, Ukraina sedang menang. Saya nggak tahu apakah di Amerika juga begitu, tapi di Eropa, pandangan ini sekarang mulai diterima, bahwa ya, Ukraina berhasil membalikan keadaan dan sekarang sedang menang. Menurut Anda, bagaimana membaca perang narasi ini? Ya, sebenarnya itu memang apa adanya, itu propaganda. Well, it's exactly what it is. It's propaganda. It is an effort to Ini adalah upaya untuk mempertahankan langkah terhadap Rusia yang sebenarnya sudah gagal sejak awal invasi ini. Idenya dulu, kita menekan Rusia sedemikian rupa sampai akhirnya Rusia menyerah dan berkata, maaf, kami salah. Kami seharusnya tidak menginvasi. Kami akan mundur dan tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan kami. Upaya untuk menjadikan rubel tidak berharga, menjadikan diplomat dan politisi Rusia sebagai paria di dunia internasional, memberi tekanan militer sebesar-besarnya, mengirim begitu banyak tentara Rusia pulang dalam kantong jenazah, sampai Putin tidak punya pilihan selain menyerah. Semua itu tidak berhasil, dan tidak akan berhasil. Tapi narasi propaganda bahwa Ukraina sekarang sedang menang, bahwa kita harus tetap di jalur dan jangan kehilangan semangat, itu sebenarnya dibuat untuk membeli waktu. Pihak yang menentang penyelesaian dan kompromi ingin satu hal, meringin Rusia menyerah sepenuhnya. They want Russia to capitulate. They don't want to quote-unquote reward aggression in any way. Mereka tidak mau, tanda kutip, memberi imbalan atas agresi dalam bentuk apapun. Menurut saya, itu sangat berbahaya. Jadi mereka berpikir, kita hanya perlu terus menekan Rusia, dan pada akhirnya Rusia akan menyerah karena tekanan itu. Kita tidak perlu menyerahkan apapun dalam sebuah kesepakatan. Kita tidak perlu berkompromi, dan kita bisa mengakhiri perang ini dengan syarat kita sendiri. Tapi itu hanya fantasi. Sudah terbukti itu hanyalah fantasi. Dan sekarang, Konstantinovka hampir jatuh. Saya rasa hal itu akan membuktikan bahwa anggapan Ukraina sudah membalikkan keadaan dalam perang ini tidak benar. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kalau perang ini mau berakhir, maka harus diakhiri lewat kompromi, di mana Rusia melepaskan beberapa hal penting, dan begitu juga pihak Barat serta Ukraina. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri perang ini, kecuali kalau perang itu justru meningkat. Ada stabilitas Ukraina sebagai negara yang berfungsi. Essential, collapse as a functional state. Yeah, I see some comparison between the. Saya melihat ada kemiripan antara perang terhadap Iran dan perang terhadap Rusia. Maksudnya kegagalan untuk menyadari bahwa lawan memandang ini sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri. Nah, kita tidak bisa mengakuinya, karena itu bertentangan dengan narasi tentang apa sebenarnya perang ini. Dengan tidak menerima bahwa mereka melihat ini sebagai ancaman eksistensial,
dan dengan alasan yang kuat, kita jadi tidak bisa memahami seberapa besar penderitaan yang mereka siap tanggung, dan kenapa menyerah bukanlah pilihan. Saya juga sering dengar slogan seperti itu di Eropa. Kalau Rusia keluar dari Ukraina, perang selesai. Tapi bukan begitu cara mereka melihatnya di Moskow. Kalau mereka keluar dari Ukraina, NATO akan masuk ke Ukraina. Dan itu ancaman terhadap keberadaan mereka, sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka biarkan terjadi. Tapi lagi-lagi, kita tidak bisa membicarakan hal itu karena bertentangan dengan narasi yang ada. Jadi, menurut saya, ini masa yang sangat aneh dalam politik di seluruh dunia barat. Tapi baiklah, apakah Anda punya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Tidak. Do you have any final thoughts before we wrap up? Well, my optimism about whether we can get a compromise settlement. Ya tahu kan, rasa optimis saya soal kemungkinan kita bisa mencapai kesepakatan kompromi itu naik turun seiring waktu. Setelah konflik pecah antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, saya sempat sangat pesimis karena dampak negatifnya terhadap peluang perdamaian di Ukraina. Tapi sekarang, dengan fakta bahwa Amerika Serikat dan Iran tampaknya mulai bergerak maju dalam nota kesepahaman ini, kita sepertinya punya dasar untuk kompromi guna mengakhiri konflik dengan Iran. Itu tanda yang cukup menjanjikan. Artinya, peluang untuk negosiasi soal Ukraina sekarang terlihat sedikit lebih cerah dibanding beberapa minggu lalu. Jadi, setidaknya ada sedikit alasan untuk optimis saat ini. That's at least some cause for optimism right now. Well, I think the diplomacy on the American side will be Menurut saya, diplomasi di pihak Amerika akan cukup rumit. Karena mereka bukan hanya harus mencapai kesepakatan dengan Rusia, tapi juga harus membuat Zelensky menerima sesuatu. Dan tentu saja, mereka perlu membuat para pemimpin Eropa, berpikir sesuai dengan kenyataan dunia seperti sekarang mereka harapkan. in the world as it is, not how they wish it was. That's right. This is really Betul sekali. Ini sebenarnya adalah pertarungan antara pemerintahan Trump dan apa yang disebut sebagai Deep State. Dan Deep State itu bukan cuma ada di Washington. Ia punya hubungan yang kuat dengan Deep State, bisa dibilang begitu, di Eropa. Mereka tidak ingin kompromi ini terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah dia bisa mengatasi perlawanan itu? Kita akan lihat. Saya rasa beberapa minggu ke depan akan ada banyak perkembangan soal ini. Dari situ Wardrobe bisa melihat seberapa sejauh kemajuan yang bisa dicapai. Baik, kalau itu terjadi, saya mengharapkan matang lagi sini. Terima kasih sudah menghubungkan waktu. Time. Memas, sampai jumpa.